Balas dendam membawa cinta. Bab 171. Identitas Tian. Bagian 1. Jenny melihat rumah yang berwarna putih itu. Dalam hati berpikir, tidak tahu apakah Nico akan seperti apa saat melihatnya. Kasihan dengan Nicole yang sudah melakukan semua ini, namun juga marah bahwa Nico tidak mengatakan apapun dan pergi. Seketika, Jenny pun merasa campur aduk. Tiba-tiba, ada suara anjing dari dalam rumah. Jenny menebak itu adalah Chico, anjing yang pernah mereka rawat. Nico pernah mengatakan bahwa dia sangat menyukai anjing itu. Dia lebih setia dari orang. Itu adalah suara pintu besi yang terbuka. Tidak tahu ini rasa takut atau apa, Jenny dengan cepat pun menaikkan kaca mobil. Yang keluar duluan adalah Chico yang putih bersih. Yang menarik Chico adalah tangan yang putih. Orang itu memakai baju putih. Rambutnya sampai di pundak. Tidak berambut pendek lagi. Wajahnya terlihat dingin. Hanya saat melihat Chico baru terlihat lembut. Jenny pun melihat itu dari balik kaca. Dalam hati merasa sakit. Nico bahkan sekarang sudah berambut panjang. Dia kelihatan kurus. Rasa rindu pun terasa. Namun seperti ada sesuatu yang tersendak di tenggorokan. Dia membuka pintu dan tidak melakukan apapun. Nicole sepertinya melihat ke arahnya. Setelah sekian lama dan hanya dalam waktu beberapa menit, Nicole pun mengubah arah pandangnya, membawa Chico pergi jalan-jalan. Nicole berjalan melewati mobil Jenny, seperti tidak melihatnya. Air mata pun memenuhi mata Jenny. Rasa sakit membuatnya tidak bisa bernapas. Dulu, tidak peduli dia di mana, Nicole tetap akan melihatnya. Dia mengatakan orang yang saling mencintai memiliki kekuatan. Sekarang, apakah dia sudah tidak mencintainya? Jenny menutup mulut, tidak membiarkan dirinya mengeluarkan suara. Namun rasa sakit terlihat dari matanya. Dan Cindy dan Dion yang saling bertemu pun ada cahaya yang berbeda. Cindy bersandar pada Dion dan menggambar bulat-bulat di tubuhnya. Melihat wajah Dion yang begitu mencintainya dan juga merasa senang melihat Reza. Rasa yang begitu puas. Ternyata ini adalah kebahagiaan. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Asalkan saling mencintai, tidak takut dengan semua masalah. Mengapa dulu dirinya tidak mengerti? Sayangnya saat kamu hamil dan melahirkan, aku tidak ada di sisimu. Benar-benar penyesalan terbesar tidak bersamamu menjaga bayi kita. Ucap Dion mendesah. Dengar-dengar, wanita saat melahirkan sangatlah tersiksa, seperti berjalan ke kematian. Sayangnya saat itu dia tidak bisa menemani Cindy melalui semua itu. Cindy mendengar Dion yang menyesal dan merasa bersalah. Dia pun berkata, "Semua karena aku tidak melihat jelas, membuat anak ini hampir saja mati. Untungnya kita sudah melewati semua ini." Dion mengelus kepala Cindy dan mencium dahinya, lalu berkata, "Kamu dan anak kita adalah hadiah yang paling berharga di hidupku."
Cindy dengan puas bersandar pada Dion berkata, "Dulu aku sangat cemburu dengan Jenny. Dia bisa menemanimu melewati masa mudamu, melihatmu berkembang. Dulu aku pikir kalian itu saling mencintai." "Wanita bodoh, mana mungkin?" Dion berkata dengan lembut. Saat aku merusak acara pernikahan, membicarakan ini, Cindy melihat Dion. Dengan wajah tidak puas berkata, "Sebelumnya aku bertemu dengan Jenny di depan pintu. Dia yang memberikan undangan padaku. Tapi ya begitulah." Dion melihat Cindy yang cemburu pun dengan manja berkata, Demi menyelamatkan keluarga Jenny, dia pun melakukan perjanjian dengan keluarganya. Dia harus menikah. Dan aku hanya dengan baik hati memberitahu Jenny di mana Nicole saja. Cindy mendesah, teringat pernikahan hari ini dan berkata, "Siapa yang menyuruhmu menikahi dengan Elsa?" Dion dengan wajah serba salah berkata, "Saat itu aku mengira kamu sangat kecewa. Lagi pula dia juga menggunakan cara licik. Dia mengatakan mengandung anakku. Jadi aku..." Cindy pun menutup mulut Dion, lalu berkata, "Lain kali aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Jadi di sisimu tidak boleh ada wanita lain lagi. Kamu harus berjanji hanya mencintaiku, menyayangiku. Tidak boleh melihat wanita lain. Tidak boleh." Tatapan Dion tersenyum dan berkata, "Ya, aku berjanji padamu." "Aku masih belum selesai berkata," ucap Cindy. "Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku akan menyetujuinya. Asalkan kamu tetap berada di sisiku, asalkan kamu tidak meninggalkanku." Mereka berdua saling memandang dengan lembut. "Oh ya, di mana Tian? 1 tahun tidak bertemu, aku sangat merindukannya. Aku ingin menemuinya." Cindy melihat Reza yang ada di depannya, teringat dengan Dian. Karena anak ini dan Dion ada hubungan, walaupun Tian bukanlah anaknya, namun dari awal dia sudah menganggap Tian sebagai anaknya sendiri. "Tian sudah semakin tinggi loh. Cindy, jika kamu terlambat kembali, mungkin aku benar-benar akan mati karena merindukanmu." "Kedepannya tidak akan lagi," ucap Cindy. Cindy dan Dion pun bermaksud pergi melihat Tian, dan Elsa saat itu sedang mendapat berita kepulangan Jenny. Dan Cindy bisa masuk karena undangan dari Jenny. Elsa sedang berada di kamar, memaksa dirinya untuk tenang. Dia selamanya tidak akan melupakan wanita yang lembut itu, berkata di telinganya, "Tian adalah anakmu." Kata itu seperti mantra, tidak berhenti muncul di hadapannya. Mengetahui Jenny kembali ke Amerika, dia pun tenang. Apalagi Jenny bukannya pernah merusak hubungan Dion dan Cindy. Sekarang mengapa melakukan ini padanya? Jika Jenny memberitahu Cindy identitas asli Tian, maka dia selamanya tidak akan masuk ke keluarga Dion. Dan Cindy juga memiliki anaknya sendiri. Elsa merasa takut. Jordi yang melihat kakaknya seperti itu pun bertanya, "Kak, kamu kenapa?" Elsa melihat Jordi dan berkata, "Jordi, kamu masih ingat aku karena alasan tertentu melahirkan anak itu. Dia adalah Tian yang ada di rumah Dion.
Jenny mengetahui identitasnya. Dan wanita itu sekarang berdiri di sisi Cindy. Lalu aku harus bagaimana? Elsa terlihat kacau. Jordi pun terlihat kejam. Ayo, kita lakukan sesuatu. Jenny, ini semua karena kamu memaksaku. Elsa pun terlihat yakin. Identitas Tian tidak boleh membiarkan siapapun mengetahuinya. Tidak boleh. Jika begitu dia tidak akan bisa masuk ke keluarga Dion. Harus tahu, keluarga Dion tidak akan membiarkan wanita kotor menjadi menantu keluarganya.